Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syaika Gadran, mahasiswi dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Jadi untuk komunikasi sendiri kalian pasti tidak asing kan dengan namanya komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu interaksi yang dimana dua orang saling bertukar pesan secara verbal maupun non-verbal. Untuk bisnis sendiri itu juga adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan memperoleh suatu keuntungan. Jadi jika digabungkan antara komunikasi dan bisnis adalah suatu pesan dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Di dalam komunikasi ada beberapa unsur. Yang pertama itu pengirim, yang dimana orang yang mau menyampaikan pesan. Yang kedua itu pesan itu sendiri untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu ada media. Media ini cara pesan yang disampaikan secara Gmail, telepon, atau tatap muka. Yang keempat ada penerima. Penerima ini orang yang dituju untuk mendapatkan pesan tersebut. Yang kelima ada umpan balik. Umpan balik ini respon dari penerima pesan. Yang keenam ada konteks. Dalam konteks ini situasi atau keadaan saat komunikasi terjadi. Ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini berupa ngobrol langsung, telepon, meeting, dan presentasi. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini berupa Gmail, chat, memo, laporan, dan surat. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan nada suara. Yang keempat ada komunikasi formal. Komunikasi formal ini berupa rapat resmi, laporan tahunan, dan kontrak. Yang terakhir ada komunikasi informal. Komunikasi informal ini ngobrol di kantin, chat grup kerja, dan diskusi santai. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan berkomunikasi? Yang pertama itu ada kejelasan. Kejelasan di sini yaitu pesan yang kamu sampaikan harus mudah dimengerti, tidak bertele-tele atau pakai istilah yang membingungkan. Yang kedua ada bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat ini kamu menggunakan bahasa yang cocok dengan lawan bicaramu. Yang ketiga ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini pilih saat yang tepat untuk berkomunikasi. Yang keempat ada empati. Empati di sini kamu mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang kelima ada kemampuan mendengar. Komunikasi itu ada dua arah, jadi dengarkan dengan sungguh-sungguh, jangan hanya fokus pengen cepat-cepat ngomong. Yang keenam ada media yang tepat. Media yang tepat ini pilih cara komunikasi yang sesuai. Yang ketujuh ada sikap terbuka. Sikap terbuka ini kamu mau menerima umpan balik dan kritik dengan pikiran terbuka. Di dalam komunikasi itu juga pasti ada memiliki hambatan. Hambatan yang pertama yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik di sini berupa suara yang berisik, jarak yang jauh, koneksi internet yang buruk, atau dokumen yang tidak jelas. Yang kedua ada hambatan bahasa. Hambatan bahasa ini seperti perbedaan bahasa, aksen yang sulit dimengerti, atau penggunaan istilah teknis yang tidak dikenal. Yang ketiga ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini seperti prasangka, kecemasan, kurang percaya diri, atau mood yang buruk. Yang keempat ada hambatan budaya. Hambatan budaya ini seperti perbedaan nilai, kepercayaan, atau kebiasaan yang mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan pesan. Yang kelima ada hambatan organisasi. Hambatan organisasi ini berupa struktur perusahaan yang rumit, jalur komunikasi yang tidak jelas, atau terlalu banyak lapisan manajemen. Yang keenam ada overload informasi. Overload informasi ini yaitu kebanjiran yang terlalu banyak informasi sehingga sulit untuk memproses semuanya. Yang terakhir ada gangguan atau distraksi. Gangguan atau distraksi ini berupa pikiran yang tidak fokus, notifikasi ponsel, atau interupsi saat berkomunikasi. Mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.